Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat peternak pemula, khususnya peternak rumahan seperti saya. Kembali lagi di video saya, peternak rimba. Di sini kita akan membahas bagaimana caranya merawat DOC dari menetas hingga umur 14 hari. Oke, di sini saya akan membahas bagaimana caranya saya merawat DOC saya. Ini adalah menggunakan media kardus ya. Di sini saya merawat DOC saya yang baru menetas. Saya pindahkan ke kardus sampai umur 14 hari. Oke, tahapan-tahapannya bagaimana? Yang pertama, itu yang harus kita siapkan adalah kardusnya. Yang kedua DOC, yang ketiga tempat makan dan minum, dan keempat bagaimana cara kita merawatnya selama proses 14 hari perawatan di dalam kardus. Jadi khusus untuk saya pribadi, itu anakan ayam saya yang baru menetas dari mesin tetas, karena saya menggunakan mesin tetas, saya pindahkan ke kardus. Di sini saya akan merawatnya selama 14 hari, baru saya turunkan ke bawah. Ini umurnya hanya 1 minggu. Setelah 3 minggu akan saya pindahkan ke kandang pembesaran yang ada di luar. Jadi tahapan-tahapannya tadi, pertama kardus, ini kardusnya sudah kita siapkan. Yang kedua DOC-nya, DOC sudah kita masukkan. Yang ketiga tempat makan dan tempat minum, tempat minumnya juga sudah ready. Perawatannya, nah perawatannya ini kalau khususnya saya, yang namanya kita minim modal dan keterbatasan, karena saya tidak punya kandang box. Yang nama DOC ini harus dirawat di kandang box yang tertutup idealnya biar selamat. Tapi meskipun saya menggunakan kandang kardus ini untuk perawatan DOC saya dari umur 2 hari sampai 14 hari, ini saya hanya menggunakan kardus, dan ini sudah saya jalani selama 1 tahun. Alhamdulillah, walaupun tempatnya biasa-biasa saja, tapi hasilnya luar biasa. Kenapa? Anak-anak ayam yang saya rawat menggunakan kardus itu minum kematian bahkan bisa dikatakan 100% hidup tanpa ada kematian sama sekali. Jadi yang perlu kita perhatikan, kalau kita memelihara DOC sampai umur 14 hari hanya menggunakan kardus, itu yang paling harus kita perhatikan dalam kebersihannya. Ini mohon maaf, kardusnya agak kotor. Biasa saya bersihkan tiap hari, dan ini sudah 3 hari baru akan saya bersihkan saat ini karena sibuk kerja, keterbatasan waktu. Jadi selama pengalaman saya merawat DOC hingga umur 14 hari menggunakan kardus ini, alhamdulillah semuanya sehat-sehat dan tanpa saya jemur sama sekali. Jadi anak-anakan DOC saya melihat dunia luar itu hanya pada saat umur 3 minggu. Lalu ini kenapa kok kardusnya terbuka ya? Memang saya khususnya saya ini memang kardusnya selalu saya buka karena di dalam sudah ada pemanas, dan ukuran kardusnya juga terbatas, isinya cukup lumayan padat. Dan ini saya tempatkan di dalam ruangan ya, khusus dapur saya. Ini suhunya di dapur saya ini cukup ajib ini. Orang yang tensinya rendah bisa naik darah dekat dapur saya ini karena suhu memang sangat panas sekali. 10 menit aja kita duduk di sini baju basah. Oke, kembali lagi. Jadi untuk perawatannya tadi ya seperti itu yang saya katakan. Yang perlu kita siapkan dulu kardusnya, kedua DOC, yang ketiga tempat minum, dan keempat perawatannya tadi itu. Yang penting rutin tiap hari kita bersihkan. Insya Allah anak-anak ayam kita akan sehat. Dan terkhusus untuk kawan-kawan yang ingin membesarkan DOC di luar ruangan pakai kandang box, itu wajib tertutup. Tapi kalau di dalam ruangan seperti ini, apalagi ruangannya cukup panas, nggak perlu ditutup juga nggak apa-apa, aman-aman aja. Nyatanya anak-anak ayam saya, DOC saya semuanya sehat-sehat semua. Nah, ini juga minumnya juga tanpa ada vitamin. Saya hanya menggunakan jamu-jamuan dan air fermentasi yang saya buat sendiri. Jadi katakanlah itu prebiotik ala saya. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. DOC saya minim kematian, bahkan bisa dikatakan 100% hidup, dan sehat alhamdulillah.
Jadi untuk kawan-kawan yang masih ragu dan tidak punya modal, ingin punya DOC, ingin merawat DOC, tidak ada kandang box, kawan-kawan bisa memanfaatkan kardus bekas seperti yang saya lakukan ini. Jadi untuk hasilnya cukup memuaskan, tidak ada kematian sama sekali. Jadi jangan khawatir untuk kawan-kawan yang ingin ternak DOC menggunakan kardus untuk skala kecil ya. Menggunakan kardus bekas ini cukup rekomen. Yang penting rajin saja dibersihkan, itu saja. Minum dan pakan harus teratur, khusus untuk DOC pakan harus selalu tersedia, dan khusus untuk air minum itu harus keluar masuk. Jadi jangan standby di dalam, karena kita hanya menggunakan media kardus, takutnya nanti basah dan memicu amonia naik, malah airnya nggak sehat. Nah, jadi inti dari kita beternak DOC di dalam dus ini, pembesaran DOC di dalam dus, yang paling penting itu kardusnya harus selalu bersih, pakan harus tersedia, minum harus terkontrol. Oke, jadi ini video pengusaha saya membesarkan DOC saya dari umur 2 sampai 14 hari hanya menggunakan media kardus. Semoga dapat memotivasi bagi kawan-kawan dengan keterbatasan modal dan ingin beternak dan membesarkan DOC hanya menggunakan media dus. Silahkan, bisa ditiru seperti yang saya lakukan. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak pemula, peternak rumah.